Reklamasi adalah istilah umum yang dapat diartikan sebagai pembukaan lahan baru yang dilakukan oleh manusia, baik itu di laut, sungai maupun di danau. Keterbatasan lahan dan pencegahan erosi di pesisir pantai adalah alasan utama mengapa banyak kota pesisir di dunia melakukan reklamasi di pesisir pantai mereka. Sebut saja Singapura, yang melakukan reklamasi dari tahun ke tahun, yang semula memiliki luas lahan 578 km, ini bertambah menjadi 719 km di tahun 2000. Ada juga reklamasi Palm Jumeirah dan Jebel Ali di Dubai yang cukup terkenal. Dan tentunya masih banyak lagi kota-kota dunia yang belum disebutkan. Terdapat banyak anggapan bahwa kegiatan reklamasi tidak memiliki tujuan dan manfaat yang baik. Padahal dalam faktanya, proses reklamasi sendiri memiliki tujuan positif bagi setiap wilayah yang mencoba untuk menerapkannya. Beberapa manfaat lain dari reklamasi contohnya adalah pembukaan lahan baru untuk perumahan, pertanian, industri, dan sektor pariwisata. Memperbaiki kondisi lahan yang rusak oleh gelombang laut yang besar, memberdayakan kawasan perairan yang rusak, mencegah terjadinya erosi, dan mengurangi banjir di pesisir pantai akibat naiknya pasang surut air laut. Meski begitu, dampak negatif dari reklamasi tentu ada. Proses campur tangan manusia dan tidak langsung terbentuk secara alami oleh alam, tentu akan memiliki dampak negatif pada lingkungan seperti berikut ini. Kemungkinan terjadinya peningkatan polusi pada air. Terbukanya kawasan hunian baru secara otomatis bisa berpotensi untuk menambah pencemaran udara. Reklamasi yang dilakukan secara sembarangan bisa merusak ekosistem dan habitat laut. Apabila sistem pengaliran air laut tidak dilakukan secara sempurna, maka bisa meningkatkan potensi banjir dan terjadinya genangan air berlebih di wilayah pesisir pantai. Di Indonesia sendiri, reklamasi tidak selalu berjalan dengan mulus. Berbagai masalah mulai dari perizinan, pendanaan, hingga penolakan nelayan dan masyarakat sekitar, membuat reklamasi di Indonesia berjalan sangat lambat. Belum lagi perbedaan visi dan misi di setiap pergantian kepala pemerintahan yang membuatnya tertunda dan semakin tidak menentu. Sebut saja penanganan banjir rob di tepi laut Jakarta. Pembangunan Giant Seawall yang digadang-gadang dapat mengatasi erosi dan banjir rob di Jakarta, hingga kini pembangunannya hanya sebatas wacana dan belum dapat terrealisasikan. Di sisi lain, berbagai reklamasi untuk perumahan, bisnis, industri, pariwisata terus bermunculan. Wilayah Indonesia yang paling banyak melakukan reklamasi di tepi pantai ada di Pulau Batam, mulai dari reklamasi Golden Pauren, pengembangan Costa Rina, pengembangan Marina Batam, dan tentunya masih banyak lagi. Dan berikut ini beberapa reklamasi yang sedang direncanakan maupun yang sudah dibangun di Indonesia.
Nah itu dia, deretan reklamasi di Indonesia yang sedang dalam tahap perencanaan, dibangun, maupun yang sudah ada. Lantas, bagaimana nih menurut kamu seputar reklamasi yang ada di Indonesia? Apakah reklamasi di Indonesia berjalan sangat lambat? Dan apakah reklamasi di Indonesia dibutuhkan sebagai urban baru, penanganan erosi, dan banjir? Dan satu lagi pertanyaan dari admin adalah, apakah proyek Giant Seawall ini berjalan sangat lambat? Sementara, permukaan tanah di Jakarta terus mengalami penurunan yang signifikan. Yuk, berikan solusi dan jawabanmu di kolom komentar. Dapatkan video terbaru dan terkini dari channel ini. Like, subscribe, dan dukung kami untuk maju dan berkembang.